Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Juni ya. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini aku akan bacakan tarik 3 kartu ya. Ambil yang resonate aja buat kamu. Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius ya. Pesan-pesan buat kamu di bulan Juni ini. Queen of Wands. Wow. Kamu tampil lebih menarik, lebih percaya diri dan independen di sini. Oke. Namun untuk beberapa orang kamu diminta untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu ya. Udah saatnya atau udah waktunya kamu memimpin diri kamu di sini. Oke. Seperti itu. Memimpin diri kamu. Merdekakan diri kamu dari sesuatu yang mungkin selama ini mengganggu kamu, bikin kamu stres, seolah-olah kamu dikendalikan, ya istilahnya kayak gitu. Oke, dan aku juga merasa untuk beberapa orang ini karir kamu cemerlang ya di Queen of Wands ini. Ya, karir kamu cemerlang, mungkin kamu akan, untuk beberapa orang mungkin kamu akan naik tingkat ya, atau kayak naik jabatan atau posisi seperti itu. Ya, contoh nih, kalau dulunya mungkin kamu itu pekerja magang misalkan ya, atau pekerja panggilan ya, di sini mungkin kamu akan jadi pekerja tetap, istilahnya tuh kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi. Three of Cups, mungkin akan ada pertemuan, reuni, bisa ini dengan teman lama atau bisa ada kaitannya dengan relationship ya, relationship percintaan ya. Aku contohkan nih, mantan bisa ya, atau seseorang yang sudah lama tidak komunikasi atau bertemu dengan kamu dan akhirnya dia ngajak ketemuan sama kamu, tapi mungkin kayak nggak sendiri. Di sini ada orang tengah ya, yang membawa kalian tuh bertemu kembali. Mungkin ada dari diri dia yang, atau justru dirinya kamu yang mungkin malu untuk bertemu atau takut nantinya nggak mau diajak ketemu, jadi melalui orang ketiga ini biar mau gitu loh diajak ketemuan. Nah, misalnya seperti itu, ingin membawa hubungan ini lebih baik ya, seperti itu. Kemudian untuk beberapa orang di sini aku ngeliat ada semacam ya perayaan, ada pesta di sini. Mungkin kamu ingin merayakan ulang tahun teman kamu, atau ya siapapun itu. Ya, ada perayaan di sini, party kecil, nggak besar, mungkin beberapa orang, 3 sampai nggak banyak ya, orang terdekat aja gitu. Entah kamu cuman 3 orang atau ya orang terdekat kamu doang gitu ya. Apapun itu di sini. Bisa tunangan juga bisa di sini ya. Atau perayaan sesuatu yang intinya ini sebagai bentuk dari rasa syukur atau apresiasi atas keberhasilan kamu gitu ya. Atau sesuatu yang kamu niatkan dan itu berhasil, seperti itu. Dan untuk beberapa orang aku melihat di sini kamu akan menemukan teman atau circle atau lingkungan yang satu frekuensi dengan kamu, satu level dengan kamu. Kalau dulu kamu mungkin merasa kayak kamu sendiri, ngerasa seolah-olah lingkungan kamu itu sulit kamu mendapatkan orang yang selevel atau sefrekuensi kayak gitu ya. Beda level kayak gitu ya. Nah, di sini kamu akan menemukan orang-orang yang cocok dengan kamu,
yang kamu ngerasa kayak klop, ngerasa ya satu frekuensi atau satu level kayak gitu loh. Seperti itu. Di sini ya ada kesuksesan di karir ya, karir kamu sukses, usaha kamu sukses, bisnis kamu lancar, pencapaian di sini ada, goal target gitu. Oke. Tapi di sini untuk keuangan perlu hati-hati ya, karena di sini juga ada Three of Cups. Jangan selalu menghamburkan uang hanya untuk seneng-seneng, pesta-pesta, minum-minum kayak gitu ya, karena kamu juga perlu kendalikan diri dalam pengeluaran ya. Kamu harus lihat keuangan kamu di sini. Jangan terlalu boros atau berlebihan gitu loh. The Judgment ya. Mungkin ada seseorang yang minta maaf, ingin kembali, ingin memperbaiki. Kemudian di sini juga ada situasi di mana ya ada kaitannya dengan kebangkitan nih, harus bangkit di sini. Kamu harus bangkit, kamu harus pimpin diri kamu harus bangun kembali rasa percaya diri kamu ya, bikin kamu glow up lagi atau bikin kamu bangkit lah ya, seperti itu. Percaya diri lagi, karena di sini aku ngeliat ada awakening ya, ada sesuatu yang berakhir di dalam kehidupan kamu dan mengharuskan kamu tuh bangkit gitu. Nggak bisa lagi dengan cara hidup lama, pola lama juga di sini. Perbaharui, perbaiki diri seperti itu, dan jawab panggilan di sini. Kamu ingin melakukan apa? Hati kamu memanggil kemana? Ya, dengarkan itu. Dan ada doa yang terjawab di sini. Aku nggak tahu doa kamu apa, harapan kamu apa. Ada doa yang terjawab seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini sepertinya memperlihatkan kamu juga ya, bahwa situasi atau kondisi yang sedang kamu alami itu adalah konsekuensi ya, atau hasil dari karma kamu sendiri. Jadi kalaupun ini kondisi kamu pahit, kondisi kamu nggak enak gitu ya, jangan itu dijadikan sesuatu yang Tuhan itu nggak sayang kamu, Tuhan ngancurin kamu, nggak sayang kamu, begini. Jangan seperti itu. Itu adalah justru untuk membersihkan diri kamu dari karma lama kamu ya. Karma, bisa ini karma buruk, bisa ini karma yang kamu bawa dulu gitu. Yang intinya kayak pembersihan gitu loh. Ya kayak kamu tuh di-renew, diperbaiki, diperbarui. Jadi diri kamu yang otentik di sini. Ya, seperti itu. Panggilan jiwa. Seperti terlahir kembali. Kayak kamu tuh dibersihkan gitu loh. Menjadi kamu akan berjalan menuju tujuan kamu, panggilan jiwamu, diri otentikmu, kebahagiaan sejatimu, diri kamu yang sejati, diri kamu yang otentik. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini dari asmara yang single dulu. Open your heart, buka hati kamu untuk menerima energi tertinggi, yaitu cinta ya. Untuk beberapa orang di sini ya meminta kamu untuk membuka diri, membuka hati kamu. Jangan karena masa lalu, orang lalu yang pernah menyakiti hati kamu jadi menutup diri, menutup hati, nggak mau sama siapapun, nggak percaya dengan siapapun. Ya waspada boleh gitu ya, tapi jangan menutup diri atau menutup hati gitu, karena di sini kayak diminta untuk membuka hati gitu. Jadi beri diri kamu tuh kesempatan gitu ya, memberi kesempatan untuk diri kamu juga orang baru yang masuk gitu ya. Yang menyakiti kamu itu kan orang yang dulu gitu ya, jadi jangan disamaratakan gitu.
Seperti itu. Terbukalah di sini, ya. Gak ada salahnya kok memberi kesempatan lagi untuk diri kamu dan juga orang baru yang datang. Seperti itu. Jangan karena orang lama kamu jadi menutup hati sendiri untuk selamanya gitu. Oke. Sama aja kayak kamu tuh menghukum diri kamu. Padahal kamu layak, kamu pantas untuk mendapatkan yang terbaik ataupun yang lebih baik, seperti itu. Kemudian yang berpasangan di sini. Ada pay attention to the red flags. Yang berpasangan di sini aku melihat bottomnya ada wedding ya. Perhatikan di sini. Mungkin ini ada bukan perpisahan. Untuk beberapa orang mungkin kamu sudah menikah di sini. Ya. Red flags ini meminta kamu untuk memberi perhatian ya. Perhatikan apa yang perlu diperhatikan ya dan dirubah. Karena ini kayak hubungan yang di ujung tanduk kayak gitu loh. Ujung tanduk, tapi bukan berarti ini hubungan ini harus selesai, enggak. Harus berpisah, enggak. Bisa diperbaiki, tapi ya itu harus diperhatikan mana yang perlu diperhatikan dan rubah di situ gitu loh. Ya red flag-nya, tanda-tandanya ya. Yang merusak hubungan tuh yang seperti apa. Nah itu perlu diperbaiki. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Dan ini juga menandakan dua orang yang bertemu ya. Jadi kalian ini butuh bertemu, butuh ngomong, butuh berhadapan, ngobrol seperti itu. Jangan diem-dieman, jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut, istilahnya kayak gitu. Yang mana perlu dibahas tuh dibahas, dibicarakan seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat dari oracle-nya apa sih pesannya di sini? Ini mungkin bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan kamu, atau mungkin menjadi pesan saran untuk nasihat untuk kamu, situasi dan kondisi kamu saat ini ya. Choose a new directions. Oke, di sini meminta kamu untuk membuat rencana baru. Ya, pilihan arah baru ya. Kamu ini tentang arah baru. Jadi buat rencana untuk hidup kamu ke depan. Ya, buat planning, rencana untuk hidup kamu selanjutnya. Jangan berpaku pada masa lalu. Ya, terutama kamu yang single di sini. Oke, kamu harus buat rencana untuk hidup kamu selanjutnya, tujuan kamu selanjutnya tuh apa, kamu ingin bagaimana, kamu ingin kemana, kayak gitu. Seperti itu, jangan menoleh lagi ke belakang. Yang di belakang harus kamu tinggalkan, dan kamu juga harus upgrade diri, maju gitu, bahwa hidup itu kan terus berjalan ya, jadi kamu juga harus jalan maju gitu loh, gak usah lagi menoleh ke belakang gitu. Jangan merasa bersalah juga gitu ya. Jangan merasa bersalah juga, lakukan apa yang memang seharusnya kamu lakukan gitu. Oke. Kamu perlu merubah arah kamu di sini untuk beberapa orang. Kamu nggak bisa lagi mungkin kayak contoh nih, rencana kamu dulu gagal, harapan kamu dulu kayak seolah gagal. Nah berarti di sini kamu harus buat yang baru gitu. Jangan bertahan di situ gitu loh. Karena udah lenyap, udah gagal, udah nggak, ya udah gitu. Jadi berarti Tuhan itu mengarahkan kamu ke sesuatu yang baru. Jadi kamu juga harus buat baru gitu loh. Kayak arah baru, strategi baru gitu ya. Kehidupan yang baru, planning kamu ke depan apa yang ingin kamu capai. Ya, tujuan kamu, visi misi kamu ke depan apa, kayak gitu. Nggak usah lagi menoleh ke belakang. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.